Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali rasanya berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya, menuntun kami, memimpin kami dalam kebenaran-Mu, bahkan membawa hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya mau berbicara tentang kuat di masa sukar. Kuat di masa sukar. Dan pembacaan kita pada saat ini dari Mazmur pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya tidak akan membacakan keseluruhan dari ayat-ayat ini, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di rumah dan bisa membaca ayat-ayat ini. Dan saya akan menggambarkan isi dari perikop ini dari pasal 11 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Di sini berbicara tentang kondisi kesukaran yang dialami oleh Daud. Jadi Daud pernah juga mengalami situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, sebagaimana kita pada umumnya juga alami. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini nanti kita akan melihat bagaimana seorang Daud tetap kuat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kehidupannya, di tengah-tengah situasi yang sukar. Kita akan melihat apa yang dialami oleh Daud dan bagaimana dia menjadi kuat. Nah, latar belakang dari pasal 11 ini, para penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini ditulis dalam pergumulan Daud ketika pada awalnya dia dibenci oleh Saul. Ketika itu dia mulai dibenci oleh Raja Saul, dia dikejar-kejar, dia dimusuhi oleh seorang raja dan kehidupannya menjadi terancam. Tetapi kemudian Daud tetap bertahan di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah situasi yang sulitnya, karena dia memiliki alasan-alasan yang menjadikan dia kuat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat Daud tetap kuat di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang sukar, kita melihat di ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan begini, untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sekali lagi saya baca. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Di sini Daud tidak membiarkan dirinya untuk dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan. Kenapa? Karena dia katakan bahwa pada Tuhan aku berlindung. Daud sungguh menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupannya tidak ada tempat perlindungan yang lebih baik daripada Tuhan. Kiranya ini juga menjadi satu pegangan dalam hidup kita melewati masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Berlindunglah kepada Tuhan, mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Tidak ada tempat perlindungan yang aman di luar Tuhan. Kita mungkin punya orang-orang dekat, kita mungkin punya orang-orang yang bisa kita andalkan, tetapi mereka punya keterbatasan. Tapi kalau hari ini kita mau datang kepada Tuhan, berlindung kepadanya, saya yakin dan percaya kita akan menjadi kokoh, kita akan menjadi kuat seperti apa yang Daud alami. Di Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7, di sana Daud katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Kita melihat di sini bahwa Daud katakan bahwa hanya dekat Allah saja dia alami ketenangan. Masalah boleh ada, situasi boleh sukar, situasi boleh sulit, tetapi kalau dia dekat dengan Tuhan, dia rasakan betapa Tuhan melindungi dia, Tuhan memberikan dia ketenangan. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, apa yang membuat Daud bisa menjadi kuat,
dia boleh bertahan di tengah situasi-situasi yang sukar. Di dalam ayatnya yang keempat dari Mazmur pasal 11 ini, di sana dikatakan bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Poin yang kedua yang kita dapatkan dari perjalanan Daud yang membuat Daud tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sukar adalah karena Daud menyadari, Daud memahami, dia mengerti baik bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan orang percaya. Dia katakan bahwa Tuhan mengamat-amati, sorot matanya itu mengamat-amati, memperhatikan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau merasa sendiri. Mungkin hari-hari ini engkau merasa situasi begitu sukar, situasi begitu sulit, dan orang-orang di sekitarmu tampak tidak peduli terhadap hidupmu. Tetapi kebenaran yang harus saudara mengerti adalah Tuhan selalu melihat seperti apa keadaan saudara. Dia memperhatikan keadaan saudara hari-hari ini. Ini yang Daud mengerti, bahwa memang ada Saul dengan kekuatan yang besar yang mengancam hidupnya. Tetapi dia percaya di tengah situasi yang sukar sekalipun, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kehidupan Daud. Artinya Daud tahu bahwa Tuhan sangat-sangat mempedulikan kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti bahwa Tuhan peduli akan hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut lagi. Tuhan senantiasa tahu dengan persis apa yang kita alami. Dia tahu bagaimana perasaan kita. Dia tahu bagaimana sulitnya kita berjuang di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah engkau menjadi kecewa karena merasa engkau bergumul sendirian. Karena ada Tuhan yang senantiasa peduli akan kehidupanmu. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu dia tidak hanya sekedar tahu, tetapi dia juga mampu untuk menolong kita. Karena itu terus bangun pengharapan kita seperti Daud. Bangun terus pengharapan kita kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan peduli akan hidupku. Hari-hari ini bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu. Jangan biarkan imanmu menjadi padam. Jangan biarkan kekecewaan menguasai kehidupanmu. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan setia. Dia ada bersama dengan saudara. Dia yang akan menolong kehidupanmu. Ini hal yang kedua. Daud percaya bahwa Tuhan memperhatikan kehidupannya. Dengan dia percaya bahwa Tuhan peduli akan hidupnya, maka dia tahu dia tidak perlu khawatir. Hal yang ketiga, hal yang terakhir yang akan kita lihat dari ayatnya yang ke-7 dari Mazmur pasalnya yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata orang yang tulus. Dalam terjemahan The Passion, di situ dikatakan orang yang tulus ini adalah the godly man, artinya orang yang saleh. Daud, dia tetap kuat di tengah-tengah masa yang sukar. Kenapa? Karena dia percaya bahwa dia sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dia membawa hidupnya untuk menjadi orang-orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Dengan begitu dia merasa bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan dia. Ya, jadi poin yang ketiga yang membuat Daud tetap kuat adalah dia hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan hal-hal yang justru menyakiti hati Tuhan, maka kita tidak akan kuat di tengah masa yang sukar. Kenapa kita akan merasa tertuduh? Kita akan merasa kita tidak mungkin mau berdoa kepada Tuhan sementara kita hidup jauh dari Dia. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Daud, kalau kita hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka itu justru akan memperkokoh kita. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di Amsal 11 ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu baca nanti, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu meratakan jalan orang yang saleh, orang yang benar. Artinya Tuhan betul-betul menaruh perhatian terhadap orang yang juga menjaga hidupnya benar. Karena itu biarlah di situasi yang sukar ini tidak membuat kita menyimpang dari firman Allah.
tidak membuat kita jadi kendor kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Justru kita harus semakin setia, kita semakin menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga kita boleh melihat bahwa situasi yang sukar ini tidak akan menghancurkan kita. Kita boleh melihat bahwa kebenaran kita itu justru akan muncul di tengah situasi-situasi yang sukar ini dan membuat kita berbeda dari orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa menangkap baik 3 hal ini yang membuat kita tetap kuat di tengah masalah, di tengah situasi yang sukar ini. Berlindunglah kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia memperhatikan hidupmu, dan hiduplah di dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya kalau kita mengimani, kita melakukan ketiga hal ini, kita percaya ketiga hal ini, maka kita akan tetap kuat walaupun situasi hari-hari ini adalah situasi yang sukar. Saya percaya bahwa saudara akan mengalami Tuhan hari-hari ini. Bangkitkan iman saudara, bangkitkan pengharapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu walaupun situasi sukar, tapi kami tetap kuat karena kami berlindung kepadamu. Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, apapun yang mereka alami hari-hari ini, situasi-situasi yang sukar yang mereka hadapi, biarlah Engkau nyatakan pertolongan-Mu, Engkau nyatakan pembelaan-Mu atas umat-Mu, dan biarlah Tuhan mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Lebih dari itu ya Tuhan, biarlah mereka juga ya Bapa Engkau bawa untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, tetap setia mengiring Engkau. Apapun yang mereka alami, apapun yang terjadi, mereka tetap setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini termeterai di dalam hati setiap yang mendengar. Roh Kudus yang bekerja sehingga boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.